Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu jamaah para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga sampai malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, karena sekarang itu sehat sangat-sangat mahal sekali. Mungkin beberapa waktu ini kita sering mendengar orang meninggal, teman, keluarga, saudara, tetangga. Ya, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari berbagai macam musibah. Ya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Bapak Ibu berhadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita akan membahas kembali lanjutan pembahasan kita yang kemarin tentang dua surat yang luar biasa, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, di mana kita telah membahas sedikit tentang di antara sebab turunnya ayat ini. Ayat ini salah satu ayat ruqyah yang menjaga kita, bisa memelihara kita, bisa menjadi salah satu perantara, maksudnya untuk Allah menjaga dan melindungi kita dari kejahatan makhluknya, baik makhluk itu berupa jin, manusia maupun makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, maka ayat ini penting ya kita baca. Tentu kita akan mengetahui keutamaannya kalau kita belajar, kalau kita mengikuti kajian-kajian yang membahas seputar dua surat ini. Kita telah membahas kemarin bagaimana surat ini turun. Di antaranya sebabnya adalah mengobati ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau terkena sihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin Aqsam. Kemudian di antara keutamaan keutamaan ayat ini disebut juga surat ini disebut juga dengan surat Muqaskisatan. Muqaskisatan artinya bahwa ayat ini tubri'anih minan nifaq, membebaskan kita dari kemunafikan. Ya, kenapa? Karena pada ayat ini itu ayat memohon perlindungan. Orang yang memohon perlindungan kepada Allah itu hanya orang yang beriman. Orang yang meminta perlindungan kepada Allah itu hanya orang beriman. Orang munafik itu dia mengaku dirinya beriman padahal tidak beriman. Nah, maka ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita manusia yang mengatur, yang mengelola dan seterusnya. Kita telah sampaikan bahwa manusia itu makhluk yang lemah, maka kita memerlukan perlindungan yang bisa memberikan perlindungan.
Kita memerlukan pelindung yang memberikan perlindungan. Pelindung yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam beberapa kitab tafsir disebutkan, saking ayat ini dikenal dengan dikenal dengan bacaan atau doa, sampai-sampai Ibnu Mas'ud itu tidak menganggap, awalnya beliau tidak menganggap bahwa dua surat ini bagian daripada Al-Quran ya, karena beliau awalnya itu menganggap bahwa ini doa yang dibaca oleh Nabi, diajarkan oleh Jibril, dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini pendapat Ibnu Mas'ud ini tentu berlawanan dengan ijma' sahabat, berlawanan dengan kebanyakan para sahabat, yang kemudian akhirnya Ibnu Mas'ud rujuk, artinya keluar dari pendapat itu dan mengambil atau ikut dengan para sahabat, pendapat para sahabat yang lainnya. Hanya beberapa kesempatan ya, ada beberapa perkataan-perkataan Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahwa dua surat ini bukan bagian daripada Al-Quran, tetapi beliau kemudian rujuk dari pendapatnya. Jadi para sahabat itu terkadang berbeda ya, walaupun karena ini jelas bahwa surat ini Al-Quran, dua surat ini bagian daripada Al-Quran, kemudian Ibnu Mas'ud rujuk dari pendapatnya ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, para hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita akan membaca dari surat Al-Falaq. Kemarin kita membahas surat An-Nas. Kita akan baca dari awal surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Saya kira kita hafal semua insyaallah. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, "Qul," aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai falak. Falak diartikan di mushaf kita, di HP ataupun di terjemahan Kementerian Agama itu artinya waktu subuh ataupun waktu fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dari sepintas saja kita membaca ayat ini, maka kita bisa merasakan bahwa ayat ini memang ayat untuk meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk keburukan yang dilakukan oleh makhluk. Tetapi kita akan membahas ayat ini satu persatu. Qul a'udzu birabbil falaq. Surat ini, kata Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, memiliki beberapa permasalahan ya. Yang pertama, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Uqbah bin Amir. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Uqbah bin Amir, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqibun. Saya datang kepada Nabi ketika beliau sedang berada di atas kendaraannya. Fa wada'tu yadiya ala qadamihi. Kemudian aku meletakkan tanganku di atas kakinya. Fakultu, kemudian aku berkata, "Aqri'ni surata Hudin
Aqri'ni surata Yusuf. Ya. Kemudian sahabat Uqbah bin Amir berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, bacakan kepadaku surat Hud dan surat Yusuf. Faqala li, kemudian Nabi berkata, walan taqra' syai'an ablagh indallah min qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kemudian kata beliau, ya, tidak ada bacaan yang lebih ablagh, maksudnya itu lebih berharga, ya, lebih dahsyat keutamaannya daripada ayat qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi maksudnya tadi yang dia minta bacakan surat Hud, surat Yusuf, kata Nabi, ya, baca qul a'udzu birabbil falaq saja. Kemudian juga beliau menceritakan, baina ana asirun ma'an nabi, ketika saya berjalan bersama Nabi, bainal Juhfah wal Abwa, ketika beliau berjalan bersama Nabi antara Juhfah, pernah dengar daerah di Saudi namanya Juhfah, ya, dan Abwa, idh ghasyatna rihun mudlimatun syadidatun, kemudian tiba-tiba angin kencang, kemudian keadaan malam yang sangat gelap. Ya, kita kalau dulu kan nggak ada lampu, ya, ketika berjalan di malam hari, angin kencang, kemudian tidak ada cahaya rembulan, ya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasul? Tentu kan kita minta perlindungan, kita mencari perlindungan. Apa yang dibaca oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi ketika dalam hati kita merasa tidak nyaman, tidak tenang, ada rasa takut, ya, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Insya Allah akan merasa lebih tenang, akan merasakan lebih baik. Bapak Ibu misalkan ketika dalam kendaraan pesawat, di kendaraan kapal laut, ada sesuatu yang bikin tidak tenang, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Wa yaqul, kemudian Nabi berkata, ya Uqbah ta'awwadz bihima. Wahai Uqbah, berlindunglah kepada Allah itu dengan membaca dua surat ini. Ya, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Fama ta'awwada muta'awwidin bimitslihima qala wa sami'tuhu yaqra'u bihima fis shalah. Dan tidak ada seorang pelindung yang meminta tidak ada seorang yang meminta perlindungan yang melebihi daripada keduanya ini. Maksudnya manfaatnya, maksudnya kelebihannya, dahsyatnya. Wa sami'tuhu yaqra' bihima fis shalah, dan aku juga pernah mendengar Rasul membaca dua surat ini di dalam sholatnya. Ya, terkadang Nabi membaca dua surat ini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat yang lain dari An-Nasa'i juga dari Abdullah, asabana tassun, tertimpa kepada kami tassun. Tassun itu al-matar al-qalil. Tassun itu gerimis. Ya. Gerimis. Wa dhulmatun, dan gelap gulita. Kita ini kalau dalam waktu malam gitu, ya, mau tidur ya, tapi tidak bisa tidur, banyak pikiran gitu, ya, kemudian mati lampu, kemudian hujan deras kenceng, ada petir, itu kita itu tidak enak rasanya itu malam hari itu. Saya waktu kecil itu kalau malam kalau malam itu maghrib itu saya ngaji di Langgar. Selesai ngaji, kami itu tidak pulang ke rumah, nginep di Langgar itu. Karena apa? Besok subuh ngaji lagi. Kalau di kampung kan begitu. Nah, ketika malam hari keadaan tidak ada lampu, apalagi dulu itu saya kecil belum ada lampu. Ya, tidak ada lampu, kemudian hujan, itu tidak enak. Buru-buru atau pingin cepat subuh. Pikiran tidak enak dan seterusnya. Kan keadaan begitu. Fantadirna
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruj, ya kemudian kami menunggu Rasul keluar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, ya kemudian beliau keluar untuk sholat bersama kami. Faqal, nah ketika dalam keadaan seperti itu, kemudian Nabi berkata kepada beberapa sahabat itu. Jadi Nabi itu mengajak berbicara dengan sahabat. Kul, Nabi itu cuma bilang gini, kul. Tentu kan sahabat tidak paham gitu. Kul. Ya, kalau misalkan berkata kepada Ridwan, kul, kan bingung. Mada akul, kata sahabat. Saya mau bilang apa? Katakan, kul. Apa yang akan saya katakan? Bingung sahabat itu. Kul. Bingung. Mada akul, apa yang mau saya katakan? Nah, seharusnya ketika Nabi mengatakan kul, lanjutkan kul a'udzu birabbil falaq. Nah, artinya dalam keadaan situasi seperti itu, situasi yang tidak nyaman, ya, Nabi berkata kul, ya sahabat masih bingung, ma'akul, apa yang mau saya bilang? Kemudian Nabi melanjutkan kul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, kemudian kul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian Nabi mengatakan qul huwallahu ahad, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kata Nabi, baca ini hina tumsi wa hina tusbih salatan yakfika kulla syai'in. Baca 3 qul ini pagi 3 kali, sore 3 kali, fala yakfika kulla syai'. Maka dicukupkan bagimu seluruhnya dicukupkan bagimu. Ya. Pagi sore baca 3 kul ini. Artinya dicukupkan itu tidak diganggu, tidak ada yang mengganggu kita, tidak ada yang yang menyakiti dan seterusnya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kemudian riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. 2 surat ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaka qara'a ala nafsihi bil mu'awwidhatain. Jadi apabila Nabi itu merasakan sesuatu yang sakit pada badannya, pada tubuhnya, maka beliau membaca 2 surat ini. Ya, wa yanfis, ya sambil meludah, bukan meludah sih, sambil seperti meniup, orang meludah meniup tapi tidak keluar air liurnya, tidak keluar ludahnya gitu. Begitu. Ya, bisa ya, tapi jangan sampai keluar. Itu kan ketika kita dianjurkan juga seperti ini ketika kita lupa. Ketika kita lupa, ya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke sebelah kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Ketika kita bermimpi buruk di malam hari, bangun gitu ya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiupkan ke kiri 3 kali. Ya, tidak sampai keluar. Nah, jangan apalagi pas sebelahnya ada istrinya lagi tidur kan malah bangun di sini, ya. Dia meniup seperti orang meludah tapi tidak keluar, namanya yanfus. Falamma istadda waja'uhu kuntu aqra'u alaih. Kalau Nabi sakitnya agak parah, ya, aku yang membacakan. Nah, jadi kalau misalkan kita sakit, kita baca sendiri sambil meniup-niupkan. Kemudian kalau kita mungkin saking parahnya sakitnya kemudian tidak bisa bergerak, istri yang membacakan. Ya. Ini kan wasilah, ikhtiar. Wa amsahu anhu biyadihi raja'a barakatiha. Kemudian sambil mengusapkan ke tangannya. Ya kalau tadi yang mimpi kemudian lupa, ya. Tapi kalau ini sambil tiup-tiupkan ke tangannya kemudian dihapuskan raja'a barakatiha.
yang mengharap keberkahannya, mengharap keberkahan daripada dua surat ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, sabata fi sahihain min hadis Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sahrahul yahud. Nah, ini saya kira sudah kita baca ini ya. Al-Qurtubi ternyata juga menyebutkan tentang Nabi pernah kena sihir, karena tidak semua kitab tafsir menyebutkan ini. Ya, saya kira ini kita lewat karena kita sudah pernah baca minggu yang lalu ya, bahwa Nabi ketika kena sihir didatangi dua malaikat, kemudian juga Jibril, satu malaikat di atas di bagian kepala, satu lagi di bagian kaki. Nah, kita mengisahkan bagaimana Nabi ketika kena sihir, bahkan kita membantah orang-orang yang menolak Nabi kena sihir. Nah, kan sudah kita bahas. Jadi kalau ada orang sebagian dari kaum muslimin yang membantah Nabi kena sihir, kita telah membantah di pembahasan sebelumnya bahwa Nabi tidak, walaupun Nabi kena sihir itu tidak mengurangi derajat Nabi. Ya, Nabi walaupun kena sihir itu bukan berarti Nabi kemudian derajatnya rendah. Bukan berarti beliau itu bukan termasuk orang yang tidak taat, bukan. Tetapi itu sebenarnya salah satu cara Allah mengajarkan kepada kita umatnya. Ya, artinya apa? Nabi saja masih bisa kena sihir, apalagi kita. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang melindungi, maka sepatutnya kita lebih bermawas diri, lebih berhati-hati. Itu kan salah satu hikmahnya. Kemudian yang ketiga, taqaddama fil Baqarah al-qaul fi sihir wa haqiqatuhu. Nah, karena kita loncat, kata Al-Qurtubi di awal ya, dalam surat Al-Baqarah kita pernah membahas tentang sihir dan hakikat sihir. Jadi beliau di sini tidak bahas. Jadi kalau kita ingin membahas bahas masalah sihir itu ya kembali buka lagi surat Al-Baqarah tentang sihir. Ya. Itu tentang kisah Sulaiman juga ada di dalam situ. Bagaimana sihir itu dua malaikat itu yang mengajarkan sihir. Ya. Ada kita sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa berinteraksi dengan jin itu boleh, karena menganggap berdalil bahwa Nabi Sulaiman juga berinteraksi dengan jin. Ya kan? Tentaranya Sulaiman kan jin. Ya. Tetapi interaksinya Nabi Sulaiman dengan kita itu berbeda. Kalau interaksi jin dengan Nabi Sulaiman, jin itu pengikutnya, jin itu tentaranya, jin itu tunduk kepada Sulaiman. Tapi kalau orang sekarang berinteraksi dengan jin, pasti dia tunduk kepada jinnya. Kebalikannya. Ya. Dan kalau manusia itu berinteraksi dengan jin, tidak gratis. Ada tumbal-tumbal, ada yang diminta oleh jin itu. Dan biasanya yang ditumbalkan itu akidah kita. Yang dirusak oleh jin itu akidah kita. Ya, ingin macam-macam lah. Bapak mungkin lebih tahu ya. Saya tidak pernah lihat yang begitu-begitu. Ya, tahu sendirilah gimana orang pingin kebal dan semacamnya. Ya, saya pernah diceritakan paman saya itu orang pingin kebal. Dia datang ke seseorang bawa ayam putih, kemudian ada ritualnya di malam hari. Itu akidah kita ditumbalkan itu. Ya, maka kita hati-hati. Boleh berinteraksi dengan jin, boleh, asalkan jinnya pengikut kita, jinnya tunduk kepada kita. Tapi kalau tidak ya maka jangan. Berbahaya, karena jin itu berinteraksi dengan manusia tidak gratis. Mau jadi dukun ya harus punya jin. Ya, dia ada jinnya. Dan ada beberapa
saya tidak pernah melihat langsung begitu. Cuma ketika saya berbicara masalah ya sihir begini, itu ada kemudian salah seorang jamaah gitu datang. Jadi dia dalam keluarganya itu punya masalah. Jadi bapaknya itu ya kayak begitu, yang punya jin. Kemudian sebelum dia meninggal ingin anaknya laki-laki, cuma tidak mau untuk pindah gitu kan. Pernah dengar istilah begitu ya? Dan itu ternyata memang ada. Tidak mau, akhirnya karena jin itu harus pindah ke keluarganya. Ternyata dia pindah ke anak perempuannya. Nah, anak perempuannya inilah yang kemudian ya kayak orang mau dibilang hidup kayak orang mati gitu. Jadi kayak kosong gitu tatapannya begitu. Ya, orangnya tinggal daerah Sungai Kerbau, daerah situlah pokoknya. Daerah situlah yang mau jembatan itu, mahkota itu. Ya, sudah di berbagai macam pengobatan, di ruqyah sudah tidak hilang juga. Bahkan ada ustaz televisi atau siapa namanya itu, ustaz sihir yang bisa mengobati sihir juga tidak bisa. Bingung dia. Ya, karena kadang kalau lagi kambuh itu mengerikan. Ya, kalau lagi kambuh itu tatapan itu pokoknya kalau kami di situ takut. Nah, artinya apa? Kita kalau berinteraksi dengan jin, kita yang tunduk dengan jin, bukan jin yang tunduk dengan kita. Berbeda dengan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman, jin yang tunduk. Ketika Sulaiman memerintahkan para tentaranya, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina? Nah, itu kan ada jinnya, dari ada yang menawarkan Anda berdiri kalau Anda berdiri sebelum Anda duduk sudah sampai. Kemudian di antara manusia orang yang alim di antara tentaranya Sulaiman, dia mengatakan kalau Anda berkedip sebelum terbuka ya sudah ada di situ lagi. Saya baca tafsirnya itu. Saya baca ternyata baca di dalam tafsirnya siapa? Saya lupa. Ternyata disebutkan doanya juga. Tafsir Al-Baghawi. Ya. Dalam tafsir Al-Baghawi itu ada melaporkan kepada atasan-atasannya itu. Jadi kayak ada setan yang bawah ya, kemudian dia melaporkan. Ketika melaporkan, saya telah menyesatkan ini, saya menyesatkan itu, prestasi yang biasa. Ya. Tetapi ketika setan itu mengajarkan sihir kepada manusia, kemudian dia memisahkan antara suami dan istri, nah itu prestasi setan yang paling membanggakan itu. Jadi kalau suami istri pisah, bertengkar, kemudian cerai, itu prestasi setan yang paling membanggakan. Ya, itu setan yang pangkatnya paling tinggi yang bisa memisahkan suami istri itu. Yang diantaranya lewat sihir agar berpisah. Itu kan setan mengajari demikian, mengajarkan sihirnya dan seterusnya. Jadi hati-hati kita dengan sihir. Ya, Allah mengajarkan kepada kita agar kita terlindung daripada sihir. Kemudian yang keempat, al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Mana al-falaq? Ya, yang masyhur, yang sudah kita kenal, falak itu ya maksudnya waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Maksudnya aku berlindung kepada Allah, ya, birabbil falaq, Tuhan apa tadi? Tuhan yang menguasai subuh, ya, yang menguasai waktu fajar. Wa min syarri ghasikin idza waqab, ya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi maksudnya kejahatan itu paling banyak itu kan di malam hari. Ya, baik kejahatan itu kejahatan yang dilakukan oleh manusia ataupun kejahatan yang dilakukan oleh makhluk yang lainnya, mungkin binatang buas, binatang berbisa dan seterusnya. Maka sebelum kita tidur tuh berlindung dengan baca ya 3 kul tadi itu. Insya Allah kita akan dijaga, dipelihara, dilindungi. Kenapa?
Ya, binatang berbisa, binatang buas, manusia, makhluk yang lainnya, siapa yang menguasai? Allah. Ya, maka dalam ayat ini dikatakan selanjutnya itu kan wa min syarri ma khalaq. Ya, keburukan makhluk yang engkau ciptakan. Semuanya kan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membaca ini insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan dilindungi, apalagi cuma jin, ya, hantu-hantu begitu kan. Sudah saya katakan bahwa sebenarnya Allah mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Setan itu lemah. Cuma masalahnya kita manusia inilah yang lebih lemah daripada setan. Ya. Setan itu lemah. Dalam hadis yang juga kita sebutkan kemarin, ya, ketika seorang sahabat berjalan tumpangan naik keledai itu, kemudian keledainya tergelincir, dia mengatakan ta'isa syaitan, sial setan, celaka setan. Dia memarahi setan, misu-misuin setan lah. Kata Nabi, la taqul ta'isa syaitan, jangan mengatakan sial setan, ya. Apa istilahnya? Mohon maaf, misalnya kata jeleknya brengsek setan ini gitu. Jangan katakan begitu, katakan bismillah. Karena kalau kita misu-misu kepada setan, setan itu malah senang. Setan itu kemudian menjadi besar, bangga. Karena apa? Karena dengan kejadian itu seakan-akan dia terjadi seperti itu karena setan, padahal kan kehendak Allah. Tapi kalau kita mengatakan bismillah dengan nama Allah, maka dia mengecil seperti lalat. Cuma kita kan tidak bisa melihat. Kalau kita lihat setan itu, ya tentu ketika setan mendengar suara azan dia lari terbirit-birit. Kalau kita lihat itu lucu setannya. Cuma masalahnya kalau kita lihat setan, kita yang kabur. Ya, Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, termasuk Ubay bin Ka'ab sendiri juga kan pernah bertemu dengan setan. Ya, wajahnya berwajah seperti anjing, ya. Tangannya seperti tangan anjing, berbulu seperti bulu anjing. Itu wajah setan. Setan itu jin yang menjelma makhluk nyata. Jin tidak bisa kelihatan. Jin tidak bisa nampak. Ya, karena jin namanya jin itu tertutup. Ya. Bahasa Arabnya gila apa? Majnun. Dari kata jin. Falamma janna alaihi lail. Ketika malam tertutup, jin itu artinya tertutup, tidak bisa nampak. Al-Quran juga mengatakan innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya bangsa jin itu bisa melihat kalian, sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, lantas apa yang kita lihat? Dia jin yang menjelma kepada makhluk. Jadi jin itu kalau ingin terlihat, maka dia harus masuk ke makhluk. Ya, mungkin masuk ke anjing, ya mungkin masuk ke tubuh kita manusia, mungkin yang lainnya, itu baru bisa terlihat. Karena alam jin dimensinya berbeda dengan dimensi manusia. Maka dia harus berubah ke alam nyata untuk terlihat oleh manusia. Ya, makanya jin kalau berubah menjelma kepada makhluk, fisiknya tidak sempurna. Ya mungkin kakinya yang tidak ada, gitu. Kan begitu ya. Ya mungkin belakangnya yang bolong disebut sendiri bolong. Atau apalagi kita itu kaya bukan hanya kaya alamnya, ya. Kita itu kaya juga dengan nama-nama jin. Babi ngepet, wewe gombel. Apalagi kuyang atau apalah, luar biasa kita itu. Tuyul, genderuwo. Apalagi ya, banyak kita itu. Ya, karena memang alamnya, ya, alamnya memang demikian. Nah makanya kita mencari perlindungan kepada pelindung yang benar, yang bisa memberikan perlindungan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasikin idza waqaba. Maknanya dan apabila kejahatan malam gelap gulita, ya, saya kira maknanya sama ya, ketika malam
karena malam ini banyak kejahatan, banyak orang berbuat jahat dan seterusnya. Nah, biasanya mulai berakhir itu kalau sudah subuh, sudah malam itu ribut. Bahkan saya sering dulu ketika ngisi subuh itu jam berapa sebelum subuh itu anak-anak itu masih rame-rame itu main motor itu. Masya Allah. Akhirnya di situ juga timbul kejahatan, muncul kejahatan dan seterusnya. Di siang hari bagaimana ya? Siang hari juga ada. Ya, cuma tidak umumnya ya. Umumnya kejahatan itu ada di malam hari. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad yakni as-sahirat. Dari kejahatan-kejahatan perempuan penyihir yang meniupkan buhulnya. Ya. Makanya sebagian itu ada yang menolak buhul, meniup-niup begitu. Ya, bukan buhul maksudnya, ada yang sebagian para ulama ada yang menolak sambil meniup-niup. Seperti tadi saya katakan begitu. Ya, lagi di ini itu untuk hendak keluar gitu. Kalau keluar gitu kan. Ya karena apa? Ya memang begitu. Ya karena memang dilakukan oleh para banyak penyihir. Tetapi dalam meruqyah menurut pandangan saya sendiri, karena dalam beberapa riwayat, bukan hanya beberapa tapi banyak riwayat ya, Nabi juga melakukan itu selama yang dibaca dan tujuannya itu bukan untuk mengganggu menyakiti orang lain. Ya, saya kira tidak apa-apa kita sambil meniup-niup. Ya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i ya, Nabi berkata, man aqad uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ya. Barang siapa yang mengikat sesuatu, akad itu ikat, akad nikah maksudnya ikatan pernikahan, mengikat sesuatu kemudian sambil ditiup-tiup ya, tapi maksud dalam hadis ini adalah dia mengikat untuk menyihir orang. Ya, faqad sahara, maka dia melakukan kesihiran, kata Nabi. Wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa orang melakukan sihir maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya, siapa lagi? Wa man ta'allaqa, dan orang yang menggantung syai'an, wa man ta'allaqa syai'an, menggantung sesuatu, wukila ilaihi, kemudian berserah kepada sesuatu itu. Masih ada enggak di masyarakat kita? Apa gitu sesuatu digantung di pohon, digantung di pintu kita, kemudian kita meyakini, kita menggantungkan ke situ, ini bisa memberikan aman, menjauhkan kita dari bala, menjauhkan kita macam-macam lah. Nah, ini wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, jadi kemudian kita mewakilkan ke situ tuh yang bisa memberikan perlindungan. Ini salah satu bentuk kesyirikan, kata Nabi. Ya, jadi ini hadis An-Nasa'i, riwayat Abu Hurairah, dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Kemudian ya, jadi memang dalam hal ini Nabi melarang meniup-niup, tapi dalam maksud untuk menyihir sesuatu, untuk melakukan sihir. Ya, maka kita harus berhati-hati. Wa min syarri hasidin idza hasad, kemudian keburukan orang yang hasad apabila hasad, dengki. Hasad itu, dengki itu adalah perasaan dalam diri kita. Ingin apa? Ingin kenikmatan dari orang lain itu hilang, rusak, binasa. Ya, tetapi kemudian dalam wujud tindakan dan perbuatan dan perkataan. Jadi kalau misalkan kita ada rasa tidak suka ketika ada orang mendapatkan nikmat, itu namanya iri. Kalau masih disimpan dalam hati. Tapi kalau berwujud dalam tindakan dan ucapan, itu namanya hasad. Paham ya Bapak maksudnya? Iri dengki namanya. Kan kita mengartikan iri dengki. Iri itu kalau masih disimpan di hati. Tapi kalau sudah diucapkan, apalagi dengan tindakan, itu namanya dengki. Jadi kalau iri, tidak suka orang mendapatkan nikmat tapi masih dalam hati. Nah, tapi kalau sudah berubah menjadi wujud perbuatan, tindakan dan perkataan, maka ini menjadi dengki. Terakhir ya, Nabi mengatakan sebuah peringatan buat kita, salah satun la yustajabu du'aahum, ada 3 orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akilul haram, pemakan
yang haram, orang yang suka makan yang haram. Wa muksiril ghibah, orang yang banyak melakukan ghibah. Yang terakhir, wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin, orang yang dalam hatinya itu masih menyimpan dalam hatinya itu ada rasa ingin menyakiti, mengganggu atau hasad kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sikap hasad. Ya. Kata para ulama, orang yang hasad itu, orang yang iri hasad itu seakan-akan menolak takdir Allah. Orang yang iri ataupun hasad itu seakan-akan tidak ridho dengan pembagian dari Allah. Ya kan? Orang mendapatkan nikmat rezeki kok kita yang sakit hati. Kalau kita sakit hati berarti kita menolak takdir Allah, menolak pembagian dari Allah. Ya, baik, saya kira itu sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, dijauhkan kita dari gangguan setan, baik setan dari kalangan manusia ataupun kalangan jin sendiri. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, amin ya rabbal alamin. Mungkin satu barangkali ada yang sampaikan, atau dua ya, nanti azan langsung komat kalau ada, kalau tidak ada kita cukupkan atau kita sambung kalau ada pertanyaan di minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Ya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.